turun itu dilarang, jadi tidak ada lagi. Sekarang tidak ada lagi. Dan itu hari ini akan dibetulkan dengan surat kuasa. Jadi seandainya yang membayar dulu atau tidak bukan dulu berubah niatnya, ya berubahlah. Karena sudah ada berubah itu bentuknya, tidak ada surat kuasanya. Selesai persoalan. Ya, cukup ya Pak. Ya. 150 per bulan. Tidak ada kelakar Pak. Sekarang pensiun, saya bilang lanjutkan itu. Iya. Kalau saya Pak, tapi ada memang yang tidak, ada memang yang tidak jelas, ada yang tidak. Seperti yang dikatakan Pak Lutfi, Pak Ketua Komisi, ada Pak yang tidak jelas. Inilah yang sampai kepada Pak Ketua Komisi, saya tidak jelas. Jadi mari kita buka wajah apa namanya pembicaraan bahwa yang tidak jelas itu silakan katakan kembali pernyataannya itu saja Pak. Aman. Karena dia tidak ada pesan pada ada. Itu saja. Saya bisa mencari kata kembali 2011 itu Pak. Mau menerima SK, melakukan itu pernyataan. Iya, baik Pak. Saya bilang ya kan ini saudara kita paham bahwa saudaranya ada dan ini tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan di teman-teman ini, teman-teman di luar adanya teman-teman 25%. Menurut saya ini sebenarnya 25% ini 2,5% ini kan bukan menjadi bahwa yang namanya bersedekah berimbang itu kan terserah kita mau 20.000 mau 5.000 kita saja kita per bulan. Ini kalau ini pernyataan ini saya kembali lagi mau paham ini Pak Nasir itu saya kembali lagi bahwa ini yang adanya surat pernyataan ini saya kembali Asisten mantan Pak. Jadi saya secara pribadi tidak pernah sepakat ini postas dengan adanya ini secara pribadi dengan adanya pernyataan seperti ini. Karena ketika berbicara pernyataan berarti kita sudah memaksakan kehendak kita kepada calon pemberi manfaat ini kepada manfaat itu. Betul. Ya karena ini yang namanya bersedekah berinfak itu tidak paksaan. Menurut saya, ya yang saya pahami. Mau 500.000, mau penghasilan 300.000, mau sedangkan semua tidak ada masalah. Tapi ketika dipatuh 25%, ini sudah masuk. Kemudian, mohon maaf ini ada yang ketiga, ada kepala BKPSDM, mohon maaf. Saya pernah disampaikan, dan saya sampaikan kepada ini ada teman-teman wartawan, berhenti kalau ada pernyataan seperti itu. Dan sudah di asisten dia dan sudah sampaikan buat negara seperti itu. Mudah-mudahan di kemudian hari tidak ada lagi pernyataan bahwa harus ada pernyataan bersedia bersedekah berinfak apa segala macamnya bisa bersih komunikasi sekarang sama-sama kita tuntut di teman-teman wartawan tidak boleh ada seperti itu karena sekali lagi yang namanya bersedekah berinfak itu tidak paksaan bukan persoalan 20% terlepas dari apa yang sampaikan tadi zakat itu ya zakat itu memang jadi kewajiban bagi kita 20% itu tapi itu ada batasannya ya kemudian kalau saya secara pribadi, ini kan persoalan aset ini yang dipungut ini, yang diambil 26%. Ya, saya minta mulai hari ini berhenti yang itu sambil kita lihat ini yang mana mau lagi masih mau bersedekah berinfak berzakat bebas supaya tidak ada lagi masing-masing perdebatan yakin terhadap pilihan saya. Tapi tidak ada lagi yang namanya perdebatan karena proses perdebatan itu bisa. Dan mohon Basnas, saya sepakat ya bahwa Basnas dalam hal ini tidak bisa dipaksakan bahwa 100% salah. Bahwa sekian persen salah tidak. Karena memang harus ada kembali ke kita. Yang saya tidak paham kalau ada lagi bahasa bahwa tidak bisa mengambil SK kalau tidak ada pernyataan sudah disepakati. Kemudian untuk teman-teman ASN atau pensiunan, ya inilah yang mau dikoreksi. Tapi teman-teman yang berdiri ya, inilah yang mau dikoreksi kita akan terus terang. Jangankan postas
pensiunan. Kan saja ini Pak, sekolah ke PSK. Apalagi teman-teman di SN ini Pak. Ya. Mereka itu hanya mendapatkan dari tunjangannya Pak. Jadi kalau tidak direvisi di Komite pimpinan, yakin dapat bahwa ini kan bersoal Pak. Jadi saya minta ini direvisi, dibikin format pelayanan seperti apa, supaya juga tidak ada celah hukum di belakang hari. Saya sebutkan seperti itu Pak. Apa disampaikan kalau Pak, Dewan Panggung itu berapa? Tidak perlu kemungkinan ada celah hukum di sini Pak. Ini sudah lapor langsung. Bisa saja Pak Ustaz, orang menyampaikan bagaimana program jadi barang, bagaimana bentuk utama dewan jadi barang. Karena bukan hanya ini saja, banyak Pak ini keluar di sini. Cocok. Ya, kita berdua. Jadi saya ini Pak Ustaz hanya mengingatkan saja. Yang mengelola itu adalah Bapak. Jadi apakah ada Ustaz yang berjahal? Sampai menyebut orang yang menetapkan 14 karat itu adalah Ustaz yang berjahal, termasuk Ketua Basnas. Ini perlu dipertanggungjawabkan ini. Saya jangan ada video dari diri saya. Pertanggungjawabkan. Interupsi pimpinan. Ada jamaah saya yang bilang begitu Pak, di umur kemarin saya sudah ceramah. Tolong itu perhatikan Pak yang auto debit di bank itu. Ya, tolong dihentikan. Pensiun nih masih auto debit, saya bilang. Ya. Nanti kalau bisa saya namanya banyak. Oke Pak. Kemudian selanjutnya Pak Bayu yang kita pikirkan ini juga ini yang 14 karat berubah Pak. Ini 14 karat nisabnya, itu kan ada nisab dan haul untuk dipungut zakat. Haul itu perputaran 1 tahun. Nisab batas minimal harta, batas minimal gaji. Batas minimal gaji itu Pak sebenarnya harus sesuai 85 gram emas murni. Berapa itu? 85 dikali 2 juta, harga emas sekarang 170 juta. Nanti ada orang gajinya 170 juta baru bisa dapat itu. Tahun ya? Iya, 1 tahun. Berarti sama dengan Berarti sama dengan berapa per bulan itu? 15 juta. 15 juta lebih, ini turun jadi 7 juta. Makanya banyak nasarin. Dan saya dengar, Basnas Pusat yang menentukan itu 14 karat ke MUI. Bukan MUI yang tentukan itu Pak. Hati-hati, itu masih dibahas di MUI. Apakah boleh 14 karat itu? 14 karat itu bukan emas murni Pak. Cuma 58% kadar emasnya. Lainnya logam. Padahal nisab zakat harus apa? Tidak ada zakat kecuali 85 gram kadar zakat murni. Itu dalil hadisnya jelas. Tidak ada zakat kecuali di 200 dirham kalau perak. Ini saya juga pusing, kenapa tidak lari ke perak saja kalau makan emas? Dikurangi kadar emasnya. Nah ini menyalahi syariat Pak. Ya, nisab itu harus 85 gram emas murni. 3 juta itu. Lihat ini 85 kali 3 juta berapa itu? 21 juta bos. Siapa yang ada gajinya di sini 21 juta per bulan baru mau dipungut zakat? Maksud saya jangan dipaksai kasihan ASN. Mohon maaf saya tidak langsung di sini Basnas lihat itu siapa yang wajib zakat musakki. Cari ini kan ini zakat profesi siapa yang keluarkan Pak? Almarhum Dr. Yusuf Kardawi di Mesir. Itu selalu disebut namanya. Yang keluarkan itu zakat gaji Yusuf Kardawi. Kita harus ikut Yusuf Kardawi. Yusuf Kardawi alasannya boleh kau ambil zakatnya gaji, tapi sudah kena keluarkan kebutuhan pokoknya pegawai. Ini tidak langsung di debit, langsung di debit di bank. Belum orang yang terima gajinya. Kan begitu ceritanya Pak. Harusnya keluarkan dulu kebutuhan pokoknya. Iya, 5 juta gajinya. Kemudian kebutuhan pokoknya berapa? Bayar rumahnya berapa? Bensinnya berapa? Sudah ini dikeluarkan tinggal 200 kami. Itu mau 200 ribu kali 2,5%, selesai. Tidak ada yang menolak kalau begitu. Harusnya begitu perhitungannya bukan tadi Pak. Ini yang kita mau proses ini Pak. Ini mau langsung main potong, jangan langsung main potong, tidak boleh. Makanya itu Pak harus tahu. Begini Pak, baunya itu begini. Basnas itu tahu mana muzaki, mana mustahik. Jangan Basnasnya karena orang dibantu. Karena Basnas yang pergi lihat itu Pak, kewajibannya Basnas yang pergi pilih. Siapa yang wajib dipilih ini Basnas muzaki di ASN?
dipilih yang mana ini yang wajib mengeluarkan zakatnya, yang mana harus menerima zakat. Sudah. Sudah Pak. Oke. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Seluruh yang hadir yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama menyikapi persoalan ini dan penjelasan dari para guru-guru kita. Kita sampai pada satu kesimpulan. Mohon maaf kalau saya menyebutkan sendiri, saya ingin pendapat sendiri. Pemerintah daerah dan Basnas ini seolah-olah ingin memaksa kita masuk surga, Pak. Dan mereka tidak rela kalau kita keluar dari surga yang sudah kita ada di dalamnya. Ini kira-kira apa? Oh, jangan dikoreksi, karena ini pada pertanyaan saya. Yang paling saya ingin soroti sedikit adalah barang-barang yang disalurkan terutama ke anak sekolah. 2 hari yang lalu, salah seorang guru SMP di daerah di sana menjaga kode etik. Saya buka puasa di Kecamatan Kumoro. Buka puasa yang tepat di depan kantor Peradi Kumoro. Seorang guru bahwa itu saja dikasih sepatu atau tas. Ya hanya dalam hitungan tidak sampai 5 bulan sudah rusak. Artinya mereka mengatakan kalau tidak sampai 6 bulan dipakai dan rusak berarti bukan barang yang berkualitas. Harapan mereka adalah tidak bisa kayak dia bagus-bagus jadi kualitasnya yang sumbangkan kepada sosial. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, karena ini Basnas penyalurannya tentu sangat-sangat layak kalau disalurkan kepada teman-teman yang menuntut ilmu pengetahuan di luar negeri, terutama sekolah-sekolah dasar. Apakah sudah ada atau sudah berapa orang mahasiswa asal Pangkep yang sempat bersentuh Basnas, katakanlah yang kuliah di Riyadh, yang kuliah di Al-Azhar? Nah ini yang perlu, karena setahu saya dan penceramah yang hadir pada hari itu minta umat bisa disuarakan di masalah ini. Saya bilang siap. Kalau untuk kebaikan bersama, kemaslahatan bersama, kenapa tidak untuk itu saran pertimbangan Pak Ustaz. Saya rasa itu sekedar saya Pak, bahwa teman-teman dari BPD silakan Pak kalau memang ada cara-cara yang ini, karena saya jujur saya termasuk orang yang bukan anggota DPR periode 19-2024 yang sempat mengawal perda tentang pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi. Saya pernah Pak mendampingi teman-teman. Biro Hukum Sulsel mengatakan kami tidak bisa memfasilitasi pembuatan perdanya Pangkep karena ini merupakan ranahnya pemerintah pusat karena masuk agama. Sebenarnya pemerintah provinsi mau sekali sepakat dengan perda itu, tapi karena regulasi yang membatasi mereka tidak bisa. Dia katakan begini, bisa kalau penjelasan Undang-Undang 23 tentang perda yang 2 baru bisa. Jadi provinsi pada prinsipnya ini ada perda yang lahir di Bone dan di Baru itu ada kongkali sedikit di redaksinya. Makanya itu ada kalau bukan baru Bone ketikan batang tubuh dengan pasal terakhir beda ketika ini. Beda hurufnya. Artinya ada penyusupan di situ Pak. Tapi penyusupan untuk kebaikan. Karena dengan adanya perda 8 miliar berangkat berapa kawan? 23. Nah itu. Jadi memang kemarin saya mengatakan bahwa ini surat edaran atau apapun namanya, apalagi surat berapa itu surat tahu ya? Menjadi rujukan utama. Bisa dibaca sedikit Ustaz. Ini nama sedekah sakit. Jadi saya rasa, terima kasih Pak Ustaz. Saya rasa apa yang disampaikan oleh teman-teman, apa juga yang disampaikan oleh Pak Bupati benar. Jangan sampai menjadi bias di permasalahan yang kita ada. Dengan kehadiran semua di sini, saya tidak percaya kita bisa satu bahasa, membahasakan kepada teman-teman bahwa tidak seperti BPSD sudah menyampaikan, Basnas sudah menyampaikan, lalu sukses sudah menyampaikan, dan menyetir. Ada ini seperti yang saya dengar salah satu, jangan ada kita di antara kita, ingin membayar zakat di Basnas, tapi waktu itu karena sudah pro kontra dan waktu itu ombudsman ketangkep, akhirnya itu tidak
betul bahwa untuk mengambil SK itu harus ada surat keterangan dari Basnas. Yang pertama. Yang kedua, saya meminta dengan hormat kepada kita semua ini agar ketiga kali ini jangan diwajibkan lah. Kasihan dari mereka yang 3.000, 5.000 kok dipotong lagi. Masih banyak kewajiban yang lain buat mereka. Kasihan. Cukup SK ya. Saya minta ini. Tapi kalau mau silakan aja. Terima kasih. Silakan. Kami menghindari celah hukum. Celah hukum ke depannya Pak. Oke baik, saya sebentar. Asal pemotongan adalah PKS dan surat kesediaan Pak ASN untuk dibuat pemotongan sebenarnya Pak pemindah bukuan. Tetapi insya Allah mulai bulan April Pak saya tidak akan potong ini kalau tidak surat puasa. Betul, saya tidak akan. Saya takut celah hukum Pak. Karena di mana saya tidak tiga kabupaten saya menjabat sebelumnya ada kenyataan harus ada surat puasa. Jadi mereka yang ingin persahabatan saya mengatakan tentang kesediaan. Dan belum ada puasa ke saya untuk yang lain Pak. Jadi betul tentang saya juga kali setelah membawa kemarin tidak ada surat puasa. Jadi idealnya itu apakah surat puasa dibuat atau surat pernyataan itu diubah menjadi surat puasa judulnya Pak Jepres. Buat judulnya, dan ada pihak yang diberi puasa dan pihak belum puasa. Jadi untuk sementara saya ingin dulu pemotongan untuk bulan April Pak, menunggu surat puasa yang ada. Mungkin itu pendapat saya ke SD, Bapak Jokowi dan teman-teman media, teman-teman LSM. Baik, mungkin yang saya bisa sampaikan dalam hal ini, mana Bang dalam hal ini sebagai rekanan dari Basnas. Jadi dasar yang kami pegang adalah bukan himbauan Pak. Yang kami pegang adalah PKS dengan Basnas tahun 2022 dengan pimpinan yang sebelumnya. Cuma di dalam PKS itu ada kedua. Tapi teman-teman Basnas bahwa di PKS itu tidak ada waktu Pak. Mungkin dengan saya yang sekarang menjadi pimpinan mahasiswa mungkin kami akan revisi ulang PKS itu akan ada jangka waktu. Karena idealnya itu terkait dengan ketentuan bahwa antar stasiun di mana ada waktu maksimal 5 tahun. Jadi mungkin kita akan ketentuan dalam hal itu dan pasal-pasalnya untuk menjaga hal-hal apa kira-kira hukum kemarin tadi kita sampaikan itu sekali Pak saya pendapat dengan Pak PSN. Terus yang kedua dalam hal ini saya mau menyampaikan bahwa sebelum saya menjabat di Batu Kedua, setiap bulan ini tidak ada perintah surat perintah pembayaran. Nanti setelah saya masuk saya sarankan bahwa setiap bulan sebelum dipotong itu ada surat dulu permintaan kita setiap bulan. Misalkan untuk bulan Maret ini tahun 2026 ada 2.450 ASN yang dipotong. Dengan total potongan yang sebesar 284 juta 604.167. Berapa? Untuk anak untuk ASN itu Pak. Berapa ASN Pak? Untuk P3K 167 orang. Bisa diulang. 245 orang. 2.450 orang untuk ASN dengan total 284.604.167. 284.604.167 itu ASN Pak. Belum itu 284.604.167. 200 juta ya. P3K 167 orang 12.152.000. 12.152 Batu Kediri Pak. Itu supaya jelas. P3K juga ada ya? P3K 167 orang. 167 orang. Dengan ini jadi ada nama, ada nomor ini, ada di ya, ada pekerjaan, ada di kerja, alamat, nomor HP. Dengan ini mengatakan kesediaan untuk dilakukan pemindah bukuan pendapatan. Luas dengan kali sama dengan setiap bulan dari rekening pribadi saya ke rekening Basnas Kabupaten Pangkep pada bank subserbar nomor sebagai pembayaran zakat di pasar. Iya, itu sudah pernah saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
Yang kami hormati Bapak pimpinan, Bapak-bapak para pimpinan Komisi 1 dan seluruh anggota DPR yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati dari pimpinan daerah, dari Pemda, dari Ketua Umum dan yang lain-lain, mohon maaf Pak dengan tidak mengurangi hormat, saya bisa menyebutkan satu persatu. Ya. Tadi disampaikan bahwa adanya beberapa katanya ASN yang mau mengundurkan diri untuk masyarakat dipersulit. Saya di bidang pengumpulan Pak, saya wakil ketua saat di bidang pengumpulan. Ada pernah memang datang kepada saya Pak, ada yang sudah lama sekampung saya, ada juga yang baru-baru ini datang kepada saya untuk bisa ke saya berjumpa istirahat, saya kembali lagi. Dan saya lama dengan dia, senyum di situ ketawa-ketawa. Dia ketawa, saya berketawa. Lalu saya katakan, Bu, kalau saya, Bapak Ibu ini adalah seperti saya katakan sudah di dalam surga. Karena kalau Bapak itu dari surga baru keluar, untuk misalnya, ya baru saya kasih ceramah, ceramah dengan santun, dengan ajakan untuk beramal dalam rangka untuk bagaimana hari ke depan Anda. Jadi dari kemudian sesuai dengan cerita bahwa kita ini adalah diperintahkan untuk menjadikan sangka kalau ini ya. Nah di situ Pak, karena saya dengan mereka itu tidak ada yang pegang, tidak ada yang ini. Jadi kalau ada dikatakan bahwa dipersulit, kalau saya pernah ada, saya bisa bertemu kali itu, saya tidak pernah bersulit. Lalu saya katakan, namun kalau pada kesimpulannya Bapak Ibu harus seperti itu, ya kenapa tidak Bapak Ibu memberikan kepada Bapak Ibu? Jadi Bapak yang saya hormati, tidak ada yang dipaksa Pak, tidak ada yang dihalang-halangi bersulit. Belum pernah saya ada bersulit. Bahkan sudah Pak, 2 tahun yang lalu Pak, seorang guru dari pendidikan datang di depan saya dan Pak, bagaimana saya tidak ada guru negeri. Apa nih? Bosok tidak ada, sudah. Saya ketawa tadi, sudah tidak. Terganggu ya, kalau sudah tidak ada ngapain? Sudah sekalinya 2-3 minggu yang saya lagi, saya bertahu Pak. Pimpinan masih ada yang diterangkan. Sambungan, silakan Pak. Nomor 3 didukung dengan Fatwa MUI. Nah inilah dasar Bapak Bupati. Tapi prosesnya, pimpinan, saya pikir kalau dipersoalkan surat edaran ini terlalu lama. Itu Pak, Ini jelas. ini dasarnya karena kan tidak ada dasarnya dan tidak ada dasarnya untuk menarik Pak. Tidak ada yang mengatakan tidak ada dasarnya. Jadi ini Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2024 terlama ini. penarikan pemeliharaan dan penyaluran harta sangat harta. Bukan di situ. Jadi yang kita minta ini Pak untuk minta untuk berhenti, tapi tidak bisa juga karena harus ada surat keterangan dari Basnas. Nah, apakah betul seperti ini? Ini kan juga supaya saya ada jawaban kepada mereka yang mengklaim bahwa ini ada unsur paksaan. Nah, kalau tidak ada unsur paksaan seperti tadi, kita mau bisa dan kita mau berhenti juga bisa. Nah, yang masalah adalah ketika kita mau berhenti ini jadi persoalan kita. Dan saya kira semua ASN juga, walaupun dia mau berhenti, tapi pasti ada rasa ketakutan. Nah ini barangkali yang perlu dipahami dari mereka yang kesehatan kita, ya kan? Pasti takut, ada ketakutan. Nah sekarang yang banyak bersuara ini adalah pensiunan, malah pensiun tersebut itu mau hakim, malah tidak ada gini. Ya saya tidak semua sebutkan namanya. Ya. Oke, saya kira seperti itu. Ya kan? Nah yang masalah sekarang adalah ada beberapa ASN melakukan
saya bahwa ketika dia mau berhenti menyumbang infak atau zakat dan sebagainya, itu dipersulit di Basnas. Diminta untuk ketemu kembali ada surat keterangan dari kepala dinasnya baru bisa, ya kan? Nah, saya mendengarkan penjelasan dari Basnas bahwasanya ini tidak ada unsur paksaan, ini sesuai keikhlasan. Oke, kalau seperti itu saya kira ada persoalan kalau betul-betul ikhlas. Cuma yang masalah adalah ketika ASN tersebut mau berhenti untuk menyumbang, ini menjadi persoalan. Ya kan? Kalau yang namanya ikhlas, ya mau menyumbang adalah berdasarkan pernyataan yang semakin bersangkutan dan tanda tangan ada materai. Kemudian setelah ini mungkin ada yang jemput antar ke bank pembangunan daerah, kemudian bank BPD yang mengeksekusi hal ini ya Pak ya, bahwa ini kan seorang Sahrudin mau ke bayaran, tolong bank BPD tunaikan ini hajat saya untuk dikeluarkan. Iya, sudah begitu kali? Oke. Selanjutnya ada tanggapan? Silakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dengan pimpinan dan ketua komisi di DPR yang di ruangan ini yang sama-sama kita hormati, kita cintai bersama, yang hadir dari Pemda, terima kasih, yang hadir dari para anggota DPR yang terhormat, dari MUI, yang pimpinan dari Basnas dan Insalbet yang hadir, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berada di bulan yang berkah dan juga masyarakat kita yang telah menyalurkan zakatnya juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak pimpinan yang sama-sama berbahagia, saya sedikit kalau yang disinggung oleh Pak Walbi bahwa apa dasarnya Bapak Bupati keluarkan surat edaran. Saya kembali bahwa saya yakin dan percaya bahwa di DPR ini itulah yang tahu tentang undang-undang, karena beliau juga di sini banyak yang tahu tentang perulus undang-undang. Tapi saya kembali bahwa kita tahu bahwa di negara kita ini ada namanya, kalau kita berbicara tentang zakat itu pendekatan normatif. Artinya di dalam Al-Quran 30 kali itu disebut itu kata zakat. Dan ini kata zakat berulang kali disandingkan dengan salat. Salat sendiri tidak disandingkan dengan zakat itu 28 kali. 2 ayat yang berbicara tentang zakat, infak dan sifatnya Tuhan itu sifatnya mewajibkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang kedua, bahwa ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini bukan saja sekarang kita bukan sekarang dari dulu. Bahkan di zaman Abu Bakar itu dia berani tuh. Dia berani itu orang yang tidak mau berberi zakat. Ini perintah. Tapi karena kita di negara Islam ini, di negara Indonesia itu bukan negara Islam, tidak berlaku itu aturan normatif. Tapi kita paham terkait itu. Tunggu dulu Pak, saya tunggu dulu Pak. Tidak berlaku aturan normatif. Tapi sering kita dengar bahwa kita di Basnas ini Pak, ada di Basnas pusat, ada di Basnas
di Basnas Kabupaten. Dasar kami ini ada instruksi Presiden. Ini instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014. Ini instruksi Presiden tentang optimalisasi pengumpulan zakat. Kemudian didasari dengan Mendagri. Ini ada semua Pak. Dari dasar inilah keluar surat edaran Bupati. Nah, ini dari edaran Bupati. Kalau terkait itu tidak ada paksaan, sehingga ada yang mau, ada yang tidak, dan tidak ada berarti yang mengeluh di situ. Ya, kita ini belum mendapatkan mengeluh, mau dulu supaya hobinya kita membahas ini ada memang masalah. Oh, tidak ada masalah berarti ya, tidak usah dibahas. Gimana? Siapa yang bisa menunjukkan bahwa ada yang mengeluh? Karena saya kan sudah melapor di kemana-mana, karena itu 3 jadi koordinator kami itu yang menjurat melaksanakan DP. Ada juga yang protes, memang itu apa itu ya DP? Ada yang mengeluh? Anda kalau tidak yang malu ya fitnah antara Pak Rapat. Dan konsepnya 6.000 ASN kurang lebih 2.000 yang membayar. Artinya 4.000 tidak membayar, ya sudah tidak usah. Oh itu. Sekarang siapa yang mengeluh kira-kira? Supaya kita bahas lebih lanjut. Bagaimana kira-kira pendapatnya Bapak? Ya. Ya.